Oke kawan angler semuanya, salam sehat selalu, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai umpan tiruan ya, lure atau kita sebut dengan lure ya. Ini ada beberapa jenis yang saya punya, dan bagi teman-teman pemancing yang baru menyukai teknik ultralight casting ya. Nah, ini penting banget buat teman-teman tahu. Oke, kita buka saja ya. Nah, ini dia. Ada 5 di sini. Oke, yang pertama kali kita lihat di sini adalah perbedaan warna ya. Nah, untuk warna-warna ini ada penggunaannya tersendiri. Yang pertama, untuk yang warna cerah seperti ini. Warna cerah seperti ini cocok digunakan untuk kondisi perairan dengan tingkat kekeruhan yang lumayan ya. Karena apa? Jika air keruh, maka ikan akan sulit untuk melihat umpan. Nah, makanya digunakan minnow atau lure dengan warna yang cerah ya, seperti ini, hijau, oranye, banyak warnanya, banyak tipe-tipe dan warna-warna yang tersedia yang cerah-cerah seperti ini. Tergantung teman-teman angler atau teman-teman pemancing sukanya modelnya seperti apa dan warnanya seperti apa. Nah, untuk warna-warna yang tidak terlalu cerah seperti ini bisa teman-teman gunakan untuk kondisi perairan yang tidak keruh ya, atau jernih gitu ya. Nah, oke. Dan untuk lidah di sini ada lidah nih. Nah, kalau lidah yang kecil seperti ini untuk area memancing yang karangnya cukup banyak ya. Maksudnya jadi kalau misalkan penggunaan yang minnow lure atau lure yang lidahnya kecil ini, dia tipe actionnya itu di tengah-tengah antara permukaan dan dasar ya. Jadi tidak terlalu dasar, maka tidak akan kemungkinan untuk nyangkut di karang itu kecil ya. Selain itu juga teman-teman pemancing juga harus pilih-pilih lokasi ya, jangan sampai tempat-tempat dengan terumbu karang yang besar-besar sampai terumbu karangnya hampir mengenai permukaan. Kalau misalkan dalam kondisinya agak surut ya, nah itu jangan gunakan minnow ini, karena dia otomatis akan nyangkut, karena ketika kita tarik dia akan tenggelam seperti ikan yang sedang berenang, tapi dia akan tenggelam di tengah-tengah permukaan. Nah, untuk tipe lidahnya yang besar, nah itu adalah minnow lure dengan action yang ketika kita lempar itu dia akan bergerak dalam gitu. Nah, itu bisa teman-teman gunakan di tempat-tempat atau di spot-spot mancing yang karangnya tidak terlalu banyak. Nah, jadi aman untuk digunakan teman-teman ya. Oke, di sini ada satu lagi nih. Ini tipenya crankbait nih, seperti ini, lidahnya besar ya. Nah, dia kalau ketika kita gunakan, dia bisa sampai ke dasar ya, bisa sampai ke dasar. Ini biasanya untuk target ikan-ikan kerapu ini, yang dia disembunyi di karang-karang ya. Nah, kalau untuk yang tipe-tipe lure seperti ini, minnow ini untuk tipe-tipe ikan kerapu juga bisa sebetulnya ya, tipe-tipe ikan kakap, tompel, jenaha, itu yang banyak sekali di pinggiran laut karang, pinggiran-pinggiran laut yang berkarang ya. Pasiran, ikan pasiran bisa. Nah, oke, itu dia yang pertama, tipe minnow ya.
Terus yang kedua adalah kita balik. Oke. Yang kedua adalah mini popper. Oke. Nah, ini mini popper nih. Ini mini popper ini untuk teman-teman ultralight casting. Ini sangat populer ya, terutama untuk tipe-tipe ikan floating ya, yaitu ikan-ikan baby GT misalkan, atau ikan barakuda, baby barcode, baby barakuda gitu ya. Ini untuk popper ini dia sangat ampuh untuk menggoda ikan-ikan seperti itu ya. Nah, ketika kita lempar dia akan menghasilkan percikan-percikan di permukaan. Popper ini dia actionnya di permukaan ya, beda dengan tipe minnow yang seperti tadi. Dia ketika kita lempar dan kita tarik, dia akan tenggelam ke dalam air ya, ke setengah dalam air itu. Nah, kalau untuk tipe popper ini, ketika kita lempar dia akan bergerak di permukaan, actionnya dia di permukaan, tapi dengan menimbulkan percikan air gitu ya, dari mulut dia yang menganga ini ketika kita tarik. Nah, ini akan menimbulkan percikan air. Nah, sehingga akan menggoda ikan predator dan menganggap itu adalah ikan yang sedang berlari-lari di permukaan, sehingga dia akan menyergap umpan ini. Untuk yang ini, nah kalau ini tipenya pensil ya, dia sama actionnya di permukaan, akan tetapi dia kalau ini menimbulkan percikan air, tapi kalau yang ini dia menimbulkan goyangan-goyangan. Jadi ketika di permukaan air kita tarik, dia akan bergoyang-goyang seperti ini. Nah, itu mirip seperti ikan yang sedang berenang bermain ya, ikan-ikan kecil ya. Nah, ini yang juga menarik perhatian untuk ikan-ikan seperti ikan ya, sama baby barakuda ataupun cendro gitu, yang dia sifatnya di permukaan gitu. Oke. Nah, ini untuk ukurannya ya, untuk ultralight kita tidak menggunakan ukuran yang sangat besar ya, karena dari joran pun kita menggunakan joran yang ultralight ya, sekitar 3 sampai 6 libs atau 2 sampai 6 libs, 1 sampai 3 libs atau 2 sampai 6 libs ya. Nah, terus yang ketiga ini ada mini spoon. Nah, jadi banyak tipenya ya, ada yang besar juga sama untuk di tengah laut. Baik lagi itu di ukuran itu disesuaikan dengan target ikan dan juga joran yang kita pakai, reel, joran serta umpan yang kita pakai, agar ketika penggunaannya bisa nyaman gitu, tidak terlalu berat, jadi enak gitu untuk pakainya, dan target ikan pun disesuaikan. Oke. Nah, ini ada mini spoon. Ini untuk beratnya 7 gram ya, 7 gram. Nah, biasanya umpan ini digunakan untuk ikan-ikan tenggiri. Nah, ikan-ikan anakan tenggiri yang di pinggir-pinggir pantai itu. Nah, untuk cara memakai umpan ini, itu kita lempar, kemudian kita biarkan dulu dia tenggelam, jangan sampai ke permukaan ya. Kita bisa kira-kira lah kedalaman laut misalkan 5 meter. Ketika kita ukur pertama misalkan 10 detik mencapai dasar, berarti ketika 7 detik atau 5 detik kita harus udah tarik gitu. Nah, ketika kita tarik dia akan berputar. Nah, dari kilauan-kilauan ini dia akan menghasilkan godaan ya, kilauan seperti ikan kecil yang sirip-siripnya silver itu, dia akan menggoda ikan-ikan predator tenggiri itu khususnya ya. Nah,
Ini biasanya ampuh untuk memancing tenggiri ya. Nah, dia akan berputar ketika kita tarik ya. Biasanya dengan tarikan yang lumayan agak cepat dibandingkan dengan mini popper dan minnow gitu ya. Kalau yang popper dengan cara ditarik dan dientak gitu ya, sedikit dientak gitu. Kalau untuk minnow ditarik di jerk gitu ya, namanya tekniknya jerk gitu, atau ditarik berhenti, tarik berhenti, tarik berhenti. Nah, kalau untuk spoon ini itu full ditarik, tapi ketika kita lempar berhenti dulu, terus habis itu kita tarik full sehingga dia akan berputar. Nah, macam-macam ya, ini ada yang 3 gram, ada yang 7 gram gitu. Banyak ya macamnya ya. Nah, ini ada juga metal jig. Metal jig juga sama, banyak ukurannya, ada yang 5 gram, ada yang 12 gram, 10 gram. Nah, ini biasanya untuk di palung ya. Maksudnya palung itu ketika kita memancing dengan lokasinya itu langsung dalam. Nah, biasanya kita pakai ini untuk memancing di spot-spot seperti itu. Banyak juga target ikan yang bisa didapat oleh umpan ini ya. GT, baby GT, talang-talang. Nah, bisa pakai umpan ini ya, dengan cara kita lempar terus kita biarkan sampai dasar atau hampir menyentuh dasar, kemudian kita tarik dengan agak cepat dan agak dihentak ya, supaya seperti ketika kita tarik itu menyerupai ikan yang sedang bergerak-gerak, bermain-main seperti itu. Oke, nah itu dia. Nah, di sisi lain, nah bagi para pemancing yang menyukai mancing cumi ini, ada namanya kapela ya. Nah, ini dia kapela nih. Untuk pemancing-pemancing cumi yang di pinggiran atau ya agak ke tengah sedikit lah ya. Ini juga sama, banyak ukurannya nih. Ini yang 20 gram. Nah, ini yang 20 gram, biasanya ukuran gramnya ada di sini nih. Ini yang 20 gram. Ini namanya kapela. Banyak tipenya, ada yang dari fiber, ada yang dari kayu. Ya. Macam-macam warnanya, sama juga tadi warnanya seperti ada yang terang, ada yang gelap gitu, tergantung dari lokasi. Oke. Dan selebihnya juga tergantung hoki ya. Kalau mau mancing itu ya tidak terlepas dari hoki. Bagaimana cara kita melihat situasi lokasi spot, terus kondisi air gitu ya, umpan yang kita pilih seperti apa, seperti yang tadi saya perlihatkan gitu ya. Nah, kalau ini untuk mancing cumi. Nah, jadi ketika kita lempar, cumi ini akan bergerak seperti ini. Nah, ke bawah. Dan ketika kita tarik, nah akan seperti ini actionnya. Kita tarik, kita biarkan ke bawah. Nah, cumi akan mendekati dan dia akan menyergap kapela ini. Nah, ketika kita tarik, nah ini ujung-ujung ini tajam nih. Nah, ujung-ujung ini tajam ya. Tuh. Jadi karena tangan cumi itu dia lembek ya. Begitu dia sergap, nah kita tarik, dia akan susah melepaskan. Nah, untuk mancing cumi seperti itu. Nah, ketika sudah merasa ada yang narik nih, terus kita harus tarik, jangan sampai dikendorkan, karena kalau dikendorkan kemungkinan besar dia lepas gitu. Dan jangan sampai terlalu kencang juga, karena bisa jadi putus gitu tangan dia itu, karena tangannya kan lembek ya, kayak gitu. Ini kapela nih untuk pemancing ultralight casting cumi, bisa coba pakai ini ya. Banyak juga tipe-tipenya, oke, yang bisa digunakan untuk mancing cumi.
Ya, baik seperti itu. Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang punya teknik-teknik casting atau umpan-umpan yang lain. Bisa di-share juga nanti di kolom komentar. Dan ini hanya beberapa contoh teknik-teknik casting untuk ultralight yang sering saya pakai. Nah, begitu teman-teman. Cukup sekian pembahasan untuk beberapa teknik umpan-umpan dan teknik-teknik memancing untuk ultralight casting. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam strike dan selamat memancing.